Ustaz pernah cakap agama yang paling dekat dengan Kristian, dengan Islam ialah Kristian. Bapa gitu? Kerana dia lebih dekat sekali dengan bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkatkan ke langit kerana diperdayakan oleh orang Yahudi dan orang Kristian. Yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Lalu 300 tahun selepas diangkat ke langit, maka dipinda kitab Injil. Minoriti daripada umat Islam ketika itu pengikut Nabi Isa tidak mahu mengikut Injil yang baru. Lalu jadilah mereka ini kekal Muslim, mati dalam Islam. Dan majoriti umat Nabi Isa bersetuju dengan Injil baru. Mereka dikira kafir min ahlil kitab dan mati dalam kekafiran. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah pedalaman, Bapak Ibu dukung dan bawa dalam doa syafaat saudara semuanya agar saudara-saudara kita yang di sana dengan kehadiran kita bersama dengan teman-teman mereka boleh dikuatkan, dan kita juga menjangkau yang belum terjangkau dan juga membawa kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, bahkan mereka yang sudah menyangkal iman percayanya kepada Yesus Kristus alias jadi mukallaf. Karena di kantong-kantong Kristen Bapak Ibu itu dimasuki oleh para guru palsu. Mereka mencari pemuda-pemudi Kristen untuk dimukallafkan saudara. Kalau sudah mereka jadi mukallaf, ya, yang dulunya mereka baik bukan menjadi lebih baik, tetapi semakin undur ke belakang saudara. Dulunya baik, begitu jadi mukallaf, jadi undur ke belakang. Sudah suka menghina, mencemooh, mencaci maki. Bahkan bayangkan saudaraku, ketika hadir ke rumah orang tuanya, dia sudah tidak mau lagi makan minum ke rumah orang tuanya. Salam pun sudah tidak lagi mau memberikan. Bahkan ketika salam orang tuanya memberi kepada dia tidak mau jawab Bapak Ibu. Ya benar-benar dia tidak mau jawab. Dan ini sering sekali kita dapatkan laporan ketika saya bersama dengan teman-teman melakukan penginjilan di daerah pedalaman, di mana anaknya, teman, sahabat, kerabatnya yang sudah menjadi mukallaf, ketika bertemu berpas-pasan di jalan, ketika diberikan salam, orang tersebut tidak mau menjawab salam dikarenakan sudah beda keyakinan, beda iman, dan dianggap orang tuanya atau sahabat saudaranya itu sudah kafir Bapak Ibu. Dan ketika dia hadir ke rumah orang tuanya mau makan minum, dia bawa piring sendiri, atau orang tuanya harus sediakan piring yang benar, piring yang bersih Bapak Ibu, karena semua peralatan yang ada di rumah orang tuanya itu dianggap najis. Dan ini sering sekali saya bersama dengan teman-teman jumpain di kantong-kantong Kristen, di Mentawai, di Nias, maupun di daerah-daerah lain Bapak Ibu. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ternyata antara mukallaf dan ustadz itu sama saja. Artinya apa? Mereka sangat suka sekali membahas Alkitab. Apa yang membuat mereka senang dengan Alkitab Bapak Ibu? Apa yang membuat mereka tertarik dengan Alkitab? Sekalipun Bapak Ibu, Alkitab yang mereka baca lalu mereka tafsirkan menurut pudel pikirannya, setidaknya mereka membahas Alkitab. Dulu Bapak Ibu di masjid-masjid itu tidak bisa masuk Alkitab, ya. Sekarang kita melihat kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, selalu yang dibahas Alkitab. Mau dia mukallaf, mau dia ustadz, setiap ceramahnya pasti dia menyinggung Alkitab, pasti menyinggung firman, ya, pasti menyinggung tentang kekristenan. Lebih-lebih lagi para mukallaf Bapak Ibu. Begitu juga para pendebat muslim, para polemikus muslim. Itu yang mereka bahas selalu Alkitab saudaraku. Di warung kopi duduk mereka bahas Alkitab. Di mana lagi? Di munasah bahas Alkitab. Di pengajian yang seharusnya itu belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab mereka, itu yang dibahas juga Alkitab. Apa mereka tidak punya malu saudara ya? Atau mereka tidak yakin dengan keyakinannya? Atau kitab mereka itu sudah tidak enak lagi mereka dengar, dia sudah tidak enak lagi mereka bahas, sehingga kita melihat di warung kopi ketika mereka bertemu dengan si A dengan si B, selalu mereka bahas Alkitab. Tidak pernah kita melihat mereka lagi membahas Al-Quran, lagi mereka bahas hadis, mereka membahas tentang ini, sejarah-sejarah Islam, tidak lagi, ya. Yang selalu mereka bahas adalah tentang keilahian Yesus Kristus. Sekalipun keilahian Yesus
mereka tolak, mereka hina, tetapi nama Yesus selalu mereka bawa-bawa, saudaraku. Ya, nama Yesus selalu mereka bawa-bawa. Ini kenapa? Memang berbicara tentang Yesus itu adalah yang sangat menarik buat kita bicara, Bapak Ibu, karena tidak ada satupun celah yang bisa kita dapatkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Tidak ada sedikit pun kesalahan, dosa, pelanggaran yang dilakukan oleh Yesus. Nah, makanya orang mukhalaf dan teman-teman muslim itu, Bapak Ibu, para polemikus khususnya, mereka mencoba mencari celah mana yang bisa mereka goreng, maka mereka goreng setiap hari. Ya, setiap hari mereka goreng. Dulu, Bapak Ibu, kita sulit memperdengarkan nama Yesus. Sekarang bukan saja kita yang memperdengarkan nama Yesus, mereka juga hari-hari ini memperdengarkan nama Yesus, Bapak Ibu, sehingga nama Yesus lebih sering didengar oleh saudara kita umat Islam bila dibandingkan dengan nama junjungannya. Kenapa? Karena para polemikus kemanapun pergi, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun mereka membahas tentang Yesus Kristus, sekalipun pembahasan mereka dengan cara yang salah, tetapi yang mereka bahas adalah Yesus Kristus. Begitu menariknya pribadi Yesus, Bapak Ibu. Dan hal ini, saudaraku, bukan saja dibahas oleh orang Indonesia, oleh para ustadz, oleh para mukhalaf. Termasuk di Malaysia, mereka juga suka membandingkan antara Isa dan Yesus Kristus. Ternyata sudrun itu bukan saja di bangsa ini, di Malaysia juga banyak sudrun ternyata. Di sana juga banyak sudrun ternyata, saudaraku. Banyak sudrun. Maka kita, Bapak Ibu, jangan sampai kalah dengan teman-teman dari seberang. Kita harus semakin semangat memberitakan Injil, semakin semangat memberitakan kabar baik, semakin giat kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan hari ini seperti saya katakan barusan bahwa nama Yesus lebih dikenal daripada nama pemuka-pemuka agama yang lain, karena nama Yesus sangat enak dibicarakan, sangat istimewa. Nah, saudara kekasih Tuhan, para pecinta Jalan Bahagia, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang ustadz Malaysia membahas hal yang ya sebagaimana saya katakan tadi, dan nanti juga akan diberikan sedikit reaksi oleh teman kita Bang Arif Gule yang punya channel TV Laskar Kristus. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita simak sama-sama. Ustaz pernah cakap agama yang paling dekat dengan Kristian, dengan Islam ialah Kristian. Bapa gitu? Kerana dia lebih dekat sekali dengan bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkatkan ke langit kerana diperdayakan oleh orang Yahudi dan orang Kristian. Yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Lalu 300 tahun selepas diangkat ke langit, maka dipinda kitab Injil. Minoriti daripada umat Islam ketika itu pengikut Nabi Isa tidak mahu mengikut Injil yang baru. Lalu jadilah mereka ini kekal Muslim, mati dalam Islam. Dan majoriti umat Nabi Isa bersetuju dengan Injil baru. Mereka dikira kafir min ahlil kitab dan mati dalam kekafiran. Ya, teman-teman sekalian, bagian pertama ini kita potong dulu, nanti kita akan lanjutkan ya video keduanya. Di mana teman-teman ya dikatakannya bahwa mengapa Kristen itu yang paling dekat dengan Islam? Ya, katanya karena yang paling dekat kepada kebangkitan Nabi Muhammad ataupun diangkatnya Nabi Muhammad itu adalah Kristen. Maaf ya Pak Ustadz ya, saya langsung jawab Anda ya. Dan kalau mau diskusi juga dengan saya, boleh juga ya. Kristen sama sekali tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Jadi sama sekali kekristenan tidak dekat dengan Muhammad ataupun ya orang-orang Yahudi sama sekali tidak dekat dengan Muhammad. Kenapa? Karena silsilah kenabian dalam Bani Israel itu tidak termasuk Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi umat Islam saja. Jangan kaitkan tentang kekristenan di dalamnya. Teman-teman sekalian, kemudian katanya Nabi Isa diperdaya oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen katanya. Ini juga salah. Karena di zaman Yesus belumlah ada Kristen. Kristen itu baru muncul setelah Yesus sudah kembali ke sorga. Dan itu pun pertama kali disebut Kristen di jemaat Antioquia. Kenapa teman-teman sekalian? Sebenarnya Kristen bukanlah agama, tapi Kristen adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, pengikut
Kristus, dan itu merupakan bahan olok-olokan di Timur Tengah pada waktu itu, dan sampai ya kepada generasi-generasi kekristenan berikutnya itu juga merupakan bahan olokan-olokan ya, karena pengikut Kristus itu pengikut orang yang tergantung di atas kayu salib, jadi merupakan hinaan. Jadi teman-teman, salah sekali kalau dikatakannya yang memperdayakan Nabi Isa pada waktu itu, yang mengancam nyawanya adalah Kristen dan Yahudi, sehingga Isa katanya diangkat ke langit ya, diangkat ke langit. Jadi ini seakan-akan membangun sebuah framing bahwa Yesus Kristus atau Isa yang dimaksudkannya tidaklah menderita di siksa oleh tentara Romawi, bahkan sampai disalibkan di Bukit Golgota. Jadi benar yang sering mereka katakan bahwa yang disalib bukanlah Isa, yang dibunuh bukanlah Isa, tetapi orang yang diserupakan. Tetapi teman-teman, Ustadz tadi tidak mengatakan demikian. Hanya saja dalam hal yang disampaikannya ada kekeliruan, karena Kristen tidaklah membunuh Yesus, karena saat itu kekristenan tidak ada ya. Yang ada adalah orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, atau bisa dikatakan penganut agama Yudaisme. Nah teman-teman sekalian, itu yang saya bisa katakan. Kemudian tadi katanya orang-orang Kristen setelah Isa diangkat, maka mereka membuat Injil baru ya. Bukan Injil baru, tidak pernah ada yang namanya Injil baru. Karena Injil itu adalah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus ya, mulai kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Itulah inti daripada Injil ya. Jadi itu yang saya luruskan ya. Kemudian saat ini kita akan melihat bagian video kedua, di mana dia menjabarkan tentang haramnya dan juga penggunaan kerudung di dalam kekristenan. Mari kita langsung lihat video berikut ini. Lepas pada itu tidak ada nabi yang lepas pada Nabi Isa ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah syariat kita dengan kitab Injil tidak jauh bezanya. Haram makan babi ada dalam Quran, dalam Injil. Dan wajib pakai jilbab ada dalam Injil, ada dalam Quran. Faham lagi? Batu kita tengok nisbah pakaian sunnahnya lebih dekat sekali ialah sunnah orang yang mengikut kitab Injil. Sebab tu padri perempuan dia masih diwajibkan menutup rambut, pakai tudung. Okey? Dia asal dalam kitab Injil semua perempuan Islam iman Nabi Isa wajib pakai tudung, tutup rambut. Bila dipinda kitab Injil termasuk pinda hukum jilbab. Apa dipinda? Yang bekerja dengan Tuhan sebagai padri atau nan rahib wanita kekal wajib tudung rambut. Yang bukan kerja dengan Tuhan, tidak duduk di gereja, tidak mengapa membuka rambut. Nampak lagi? Jadi asal hak padri nan tu, itu adalah tuntutan agama Islam sebenarnya. Okay? Nah teman-teman sekalian, di bagian keduanya dia katakan bahwa Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sangat dekat katanya ya. Jadi saya juga bantah, hal itu sama sekali tidak benar, karena Yesus tidak mengenal Muhammad. Bahkan Yesus tidak pernah menubuatkan bahwa setelah dia akan muncul nabi yang baru, akan muncul nabi yang datangnya dari Arab. Ya, Yesus tidak pernah memberikan mandat demikian. Maka saya mau katakan Muhammad dan Yesus sama sekali tidak dekat ya. Tapi kalau dia bermaksud punya Isa yang lain, silakan ya. Karena juga versi Isa yang mereka maksud itu lahir di pohon korma ya, di bawah pohon korma gitu ya. Bisa meniup tanah lalu jadi burung gitu ya. Itu berbeda dengan kisah Yesus. Tapi kalau dia samakan membawa-bawa Kristen, maka tentu saja kita bantah bahwa Yesus ya, Tuhan Yesus tidak pernah dekat dengan Nabi Muhammad. Karena Muhammad bukanlah bagian dari Nabi Bani Israel. Karena Muhammad munculnya dari Arab. Oke, jelas ya dan clear. Kemudian mengenai makan babi teman-teman sekalian, di mana dikatakannya bahwa di dalam syariat Islam dengan Kristen juga hampir sama di kitab Injil. Di Injil dilarang makan babi, di Al-Quran dilarang juga makan babi. Ini juga salah. Kenapa saya katakan salah teman-teman sekalian? Di kitab Injil baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang memuat tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengharamkan babi. Ya, di situ tidak pernah ada ayatnya yang mengatakan bahwa haram makan babi.
tidak ada di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, bahkan keseluruhan Perjanjian Baru itu sama sekali tidak diharamkan tentang makanan babi. Nah, jadi mereka salah kaprah. Ustadznya salah menuduh mengenai Injil. Apa Injil yang dia maksud? Injil yang dimaksud teman-teman sekalian adalah bicara tentang pribadi Yesus Kristus, kelahirannya, kematiannya, ya, kenaikannya ke sorga, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke sorga. Itulah Injil, berbicara tentang sosok, tentang pribadi daripada juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau bicara tentang haramnya daging babi, haramnya makan ini, makan itu bukan di kitab Injil, bukan di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu ada di Imamat pasal 11. Kitab Taurat Musa, ya, itu yang disebut dengan kitab Taurat, bukan kitab Injil. Jadi sama sekali ya tidak ada kaitannya tentang Taurat, ya, untuk haramkan daging babi, gitu ya. Lalu disebutkan itu Injil, gitu ya. Karena Taurat bukanlah Injil, Injil bukanlah Taurat. Ini harus dipahami. Sebab teman-teman kita dari Muslim selalu mengatakan keseluruhan daripada Alkitab itu adalah Injil. Salah. Injil itu hanya 4 kitab, ya, yang memuat tentang isi kehidupan Tuhan Yesus, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian dijabarkan lagi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ada beberapa kitab-kitab Rasul Paulus. Nah, jadi kalau bicara tentang Injil, ini seringkali dari pihak Muslim salah kaprah. Oke, sekali lagi, termasuk Ustadz yang dari Malaysia juga salah. Injil itu bukanlah keseluruhan daripada Alkitab. Injil adalah berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Dan yang menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus itu ada kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, teman-teman sekalian, saya sedikit menjabarkan tentang haramnya makan babi. Islam, mereka hanya mengharamkan tentang makan daging babi. Padahal kalau kita kembali kepada kitab Imamat pasal 11 itu teman-teman sekalian, itu berbicara tentang makanan yang haram itu bukan cuman babi, tapi ada kelinci, ada pelandu, ada binatang yang tidak memama biak, tidak berkuku belah, itu tak boleh makan, seperti kelinci. Kemudian segala makhluk hidup yang ada di dalam air seperti ikan lele, ikan gabus, belut, dan pada umumnya ikan yang tidak bersisik, ya, bersisik dan bersirip, ya. Ikan yang tidak bersisik dan bersirip itu tidak boleh dimakan. Ya, jadi dalam arti kata yang boleh dimakan adalah ikan yang bersisik dan juga bersirip. Ya, seperti ikan lele tadi teman-teman, tidak bersisik, ya, maka ini haram, tak boleh dimakan. Ya, jadi kalau soal makan minum itu di bagian Taurat Musa. Nah, sekarang kita sudah di zaman anugerah, di zaman Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi tidak ada yang haram, dikuduskan dengan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua, teman-teman sekalian, tentang jilbab. Ya, kalau dikatakan tadi itu semua pengikut Nabi Isa itu wajib menggunakan jilbab bagi mereka yang melayani dalam rumah Tuhan. Oke, jadi ini sebenarnya bukan sebuah kepercayaan, tapi ini tradisi orang-orang Yahudi, ya, di Timur Tengah. Orang-orang Kristen di Timur Tengah juga itu yang perempuannya pakai jilbab, yang laki-lakinya mungkin pakai kopian, ya. Tetapi ya itu adalah budaya, ya. Bagaimana dengan orang Kristen di Asia seperti di Indonesia? Nah, itu tidak wajib karena budaya kita tentu saja berbeda, teman-teman sekalian. Ya, karena kekristenan itu dia menyesuaikan dengan kontekstual. Ya, ada kontekstualnya. Maka tidak boleh dibanding-bandingkan antara Islam dan Kristen. Ya, kalau Islam pakai namanya itu jubah, lalu Kristen menggunakannya pakai jilbab. Kristen dan Islam itu sama, itu tidak bisa karena budaya orang Yahudi, ya, itu memang mereka menggunakan jilbab, tetapi budaya-budaya di luar orang Yahudi itu tentu saja berbeda dan itu bukan sebuah keharusan. Soal ibadah kita itu dilihat dari hati kita, ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita untuk memberikan waktu kepada Tuhan, itu yang paling utama. Nah, itu tadi saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan.
Bapa Yahweh Bishop Adonai Yesua HaMashiach, Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam bertanding. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak.